Terpilih menjadi pemimpin di sebuah daerah dari hasil pilkada secara langsung sesungguhnya memikul tanggung jawab yang berat. Saat rakyat telah menjatuhkan pilihan kepada sosok pemimpin untuk daerahnya, mereka berharap akan diayomi dan disejahterakan hidupnya. Namun di beberapa daerah, sejumlah pemimpin daerah justru berkonflik dengan rakyatnya sendiri. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, memiliki cara kepemimpinan yang berapi-api. Saat marah, Ahok tak pernah pandang bulu, apakah itu bawahannya, rakyatnya, atau tokoh masyarakat sekalipun. Ahok juga kerap menantang lawan politik atau orang yang tidak sejalan dengan kebijakannya untuk mundur. Ahok juga mempunyai sifat keras, seperti yang ditunjukkan dalam penggusuran yang dilakukan akhir-akhir ini. Kepentingan negara, kepentingan umum, dan tidak bisa dipindahkan, maka kami akan menggunakan harga pasar tanah tersebut. Kalau dia tidak mau ngambil, kami akan minta penetapan pengadilan negeri, konsinyasi. Dia uangnya titip di sana, dia mau atau tidak, kami tetap bongkar. Sikap tegas dan keras juga diperlihatkan Gubernur Jambi, Zumi Zola, saat menanggapi banjir di daerahnya. Zumi justru geram atas tindakan warga di daerah banjir yang melakukan penambangan emas secara ilegal sehingga merusak lingkungan. Boleh kita buka sama-sama. Kejadian-kejadian tanah longsor, ya, kemudian kejadian banjir, memang ada curah hujan yang tinggi. Tetapi juga di banjir-banjir ini, sampai Sarolangun, Merangin, itu tidak berkejauhan, pasti ada aktivitas peti di sana. Silakan buka peta. Ini udah jadi rahasia umum ini, ya. Nah, jadi kami selama ini apakah sudah berbuat? Sudah berbuat. Baik itu dari kepolisian, TNI sudah, Pemprov, Pemkab sudah. Tetapi ternyata ya keinginan orang untuk merusak itu lebih banyak. Untuk mengambil keuntungan itu untuk kelompok sendiri lebih banyak. Ketidakpedulian kepada masyarakat yang lain itu lebih tinggi. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, juga mengumbar amarah. Pasa merasa direndahkan lantaran saat pelantikan, beberapa PNS menertawakannya karena dirinya tak menjalankan protokoler pelantikan dengan benar. Tim TV One mengabarkan. Itu adalah sekilas bagaimana gaya kepemimpinan para kepala daerah di berbagai tempat. Ada tadi di Jakarta, contohnya di Jambi dan juga di Palu. Ya, kita coba akan berbincang membahas mengenai hal ini. Ada narasumber kita di Jakarta, ya, ada Bang Erus, ada juga Mas Zainal. Kita juga ada di Makassar terhubung dengan Pak Muhammad Idris, ya, Deputi Diklat Land Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Idris. Kita ingin minta tanggapannya nih, Pak. Kenapa kemudian yang terlihat saat ini pemimpin-pemimpin yang muncul di masyarakat seolah-olah agak jauh dari masyarakat, kemudian karakter ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, Pak? Iya, saya kira pertama memang pekerjaan kita sekarang ini adalah bagaimana mendorong etika kepemimpinan, terutama para pemimpin publik kita ini, karena kalau kita lihat efektivitas dari pemerintahan itu sebetulnya banyak didrive oleh pemimpin, bahkan sukses organisasi itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya, dan oleh karena itu etika ini menjadi frame yang harus dimiliki oleh para pemimpin bangsa kita. Nah, kalau kita bercermin dari apa yang dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin daerah kita saat ini memang masih sangat variatif. Kita masih memiliki figur-figur pemimpin yang memang dalam aspek etika ini masih memprihatinkan, tanda kutip, ya. Tetapi kita sudah merasa bangga juga karena semakin banyak pemimpin daerah yang dipilih langsung ini yang semakin peduli terhadap etika. Dan penampilan pemimpin daerah yang peduli terhadap etika itu kan sangat dipengaruhi oleh apa yang selama ini mereka pahami. Misalnya bagaimana para pemimpin daerah itu concern terhadap etika communication misalnya, etika collaboration, etika quality, dan segala macam. Dan ini
dipraktekkan oleh mereka dan sangat memberi dampak Pak terhadap Idris, kalau efektivitas pemerintahan. Kalau tadi Anda katakan fokus pelatihan saat ini adalah kepada etika pemimpin. Memang apa bedanya pelatihan etika pemimpin saat ini dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, Pak Idris? Jadi gini, etika ini kan sebetulnya bicara mengenai nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang seharusnya dipakai oleh para pemimpin sebagai standar. Kalau yang dulu-dulu itu memang mohon maaf lebih concern pada bagaimana menjadi leader yang lebih banyak mempertontonkan bagaimana aspek etika itu dalam tanda kutip kefiguran dan segala macam, sehingga banyak sekali mereka yang menggunakan nilai-nilai yang ukuran-ukurannya benar dan tidak benar, dan karena itu kan suguhan dari agama kita, pendidikan moral bangsa kita. Nah sekarang ini kan banyak pemimpin karbitan, mohon maaf. Ya, setiap saat ini muncul pemimpin daerah yang memang tidak dikader sebagai pemimpin, dan oleh karena itu tidak peduli pada aspek-aspek yang intangible yang harusnya diperlihatkan oleh mereka untuk bisa dipatuhi oleh siapapun yang dipimpinnya. Nah, Pak Idrus, Nah ini pekerjaan yang Idris, tidak mudah. Oleh karena itu kami di Lembaga Administrasi Negara itu berkali-kali selalu menyiapkan kader-kader pemimpin birokrasi itu yang semakin beretika. Bahkan pegawai negeri yang baru masuk pun kita harus diri bagaimana pentingnya etika bangsa dipelihara, dan Tapi Pak kami Idris, sangat konsen ke sana. yang muncul saat ini, yang keluar di masyarakat saat ini, justru yang bukan karbitan, yang terlihat etikanya, mohon maaf saya harus sampaikan ini, kurang tadi kalau Anda katakan juga. Ya, jadi saya menganggap karbitan itu kalau misalnya memang tidak dipersiapkan tanda kutip ya, tetapi ya sekali lagi aspek etika ini kan sangat dipengaruhi oleh masa lalu, masa pendidikannya dia. Kemungkinan cara ngomongnya dia tidak bagus, kasar ya, karena itu sangat di-drive oleh masa lalu mereka. Nah, saya lihat sekarang ini kan sangat dipublish ya, misalnya bagaimana para kepala daerah itu bertindak, berucap, dan itu sekali lagi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sejak kecil. Apakah Dan kemudian cara-cara ngomong Pak ini Idris, nanti akan terbawa-bawa kalau tidak dididik. Gitu. ya, apakah kemudian nantinya pejabat-pejabat yang saat ini sudah menjabat begitu tingkat gubernur misalnya, apakah juga mendapatkan ikut pelatihan juga dari LAN atau seperti apa? Ya, kita berikan orientasi juga, berucap juga harus diatur dengan baik. Di negara-negara maju itu, apa yang disebutkan oleh pejabat itu sebetulnya kebijakan yang tidak tertulis. Entah kepada para kepala daerah terpilih, para bupati, wali kota, dan wakil wali kota, wakil bupati, untuk sekali lagi menempatkan diri sebagai pejabat publik yang tidak boleh hanya bertindak seenaknya, tetapi juga berucap juga harus diatur dengan baik. Di negara-negara maju itu, apa yang disebutkan oleh pejabat itu sebetulnya kebijakan yang tidak tertulis. Kebijakan yang tidak tertulis itu ya perintah yang tidak tertulis yang harus dipatuhi. Jadi kalau kita berucap sembarang gitu, ya itu menjadi kebijakan, dan oleh karenanya pejabat publik itu harus benar-benar menempatkan diri sebagai figur yang bisa memberikan informasi yang pas untuk pengelolaan organisasinya yang benar, dan oleh karena itu akan dipatuhi oleh siapapun yang dipimpinnya. Baik. Ini pekerjaan kita sekarang kan memisah-misahkan antara fungsi-fungsi pemimpin kepemimpinan dengan sekedar sukses untuk masa jabatan 5 tahun. Baik. Oke. Pak Idris, ditahan dulu. Saya coba ke Mas Zainal terlebih dahulu deh. Apa sih yang terjadi dengan pemimpin kita? Ada yang korupsi, ada yang terlibat narkoba, ada yang terlihatnya marah-marah terus, ada yang minta untuk anak buahnya kalau nggak sanggup, ya sudah, mundurkan diri saja gitu kan. Ini apa yang terjadi dengan pemimpin kita? Jadi pemimpin itu kan merupakan sebuah proses, bukan ujuk-ujuk jadi gitu kan. Nah, kita harus lihat ke latar belakangnya. Saya ingin membedakan dulu mengenai konteks leadership. Karena kalau kita bicara tentang pemimpin, itu ada konteksnya. Misalnya saja konteksnya birokrasi, ada konteks korporasi, perusahaan, ada konteks katakanlah massa, ya. Dan juga ada konteks politik misalnya. Nah, selama ini yang sudah menjadi
entah itu gubernur, entah itu wali kota atau bupati, kan itu ada latar belakangnya. Ada yang dari politisi, ada yang dari korporasi, gitu kan. Itu tadi ada yang karbitan malah ada yang ya. bahkan ada yang karbitan. Artinya adalah bahwa latar belakang ini akan membawa pengaruh pada kekiniannya, artinya pada saat dia menjabat. Nah, satu hal yang kalau coba kita perhatikan, ada kesalahan dia di sini, yaitu adalah bahwa ketika dia menjadi pejabat publik, artinya menjadi pejabat di birokrasi, itu dibawa yang dulu-dulunya. Jadi misalnya saja dia katakanlah dulu jadi pejabat di korporasi, dibawa di situ. Dia dulu jadi pejabat politik, dibawa. Padahal ketika harusnya dipisahkan, karena gini, ketika menjadi pejabat publik, menjadi pejabat birokrasi, itu ada dua level yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu pertama adalah level birokrasi. Di level birokrasi ada follower, ada pengikut, dalam hal ini adalah karyawan atau pejabat-pejabat di bawah gubernur atau di bawah wali kota. Kemudian di level publik yang lebih luas, dan artinya masyarakat dari sini. Kalau kita bicara tentang masyarakat, berarti di luar birokrasi ini. Nah, ini kelihatannya yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pejabat-pejabat ini kurang memperhitungkan persoalan-persoalan yang ada di birokrasinya, tetapi justru melihat yang di luarnya, dan hal ini adalah masyarakat. Ini yang kelihatannya muncul, ya? Yaitu apa? Akhirnya ya karena ingin popularitasnya tinggi, maka yang penting bukan persoalan di dalamnya, tetapi di luarnya. Jadi ditahan. Muncul karena popularitas. Bang Emrus setuju? Saya pikir kalau dari aspek komunikasi politik itu bisa kita terima, bahwa boleh jadi itu dikonstruksi karena secara teori komunikasi tidak ada perilaku komunikasi yang tidak disengaja by design. Nah, memang kita lihat dulu kan pemimpin itu dianggap sesuatu yang jauh, yang punya powerful dan lain-lain sekarang. Tetapi sekarang ini kita melihat bahwa pemimpin yang sekarang itu harus menjadi antitesis. Nah, salah satu diantaranya dia harus berani, tegas dan lain-lain. Namun yang seringkali para pemimpin kita ini dianggap tegas itu boleh melanggar etika, itu menjadi persoalan. Nah, kita lihat bahwa berani, tegas dan lain-lain sebagainya bahkan direduksi pelanggaran etika sebagai sesuatu yang etis, sesuatu yang bisa diterima. Nah, kita melihat misalnya kalau orang katakanlah melanggar pilihan kata yang merendahkan orang lain dianggap sesuatu yang tegas. Nah, ini menjadi masalah kita sekarang. Oleh karena itulah saya pikir kalau tadi Pak Jainal dikatakan bahwa pemimpin itu sebagai suatu proses, betul. Tetapi proses itu sebenarnya mulai dari rumah, mulai dari sekolah. Tidak harus proses mulai dari partai ketika dia masuk, tidak. Ada diklat pelatihan itu? Betul, oleh karena itulah salah satu bagian dari proses itu. Tetapi tidak cukup hanya diklat, tetapi juga ketika masa kecil anak-anak ini bagaimana pembentukan di rumah tangga. Menurut penelitian kami, perilaku komunikasi, ucapan-ucapan yang melanggar etika merupakan suatu proses pembiasaan di mana dia dibesarkan. Maka history of life seseorang itu ketika di keluarga akan menentukan pola-pola komunikasi. Tidak menjadi heran seorang tokoh merendahkan orang lain. Bahkan tadi di awal disebutkan menantang bawahannya untuk mundur, sangat-sangat tidak produktif. Kalau itu dilakukan, yang terjadi apa? Bawahannya menjadi ketakutan, bawahannya menjadi tidak inisiatif, bawahannya tidak melakukan dukungan. Pokoknya dia bekerja seperti komputer, seperti robot dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu jangan heran serapan dana pun menjadi rendah karena tidak ada kreativitas. Oke, historical of life-nya penting begitu. Tapi ada pelatihan di sini. Ini yang ada fasilitas yang harusnya digunakan oleh pemimpin. Betul. Mungkinkah kemudian ini berubah? Artinya pelatihan-pelatihan yang diberikan ini untuk terjun ke masyarakat. Barangkali bisa dijawab nanti ya. Ya, kita akan kembali saat lagi. Ya, melanjutkan pertanyaan tadi, perbincangan kita dengan para narasumber terkait etika pemimpin. Tadi minta bertanya terkait apakah sikap pemimpin saat ini ditunjukkan masih bisa dirubah ke depannya. Ya. Bisa ditanggapi mungkin dari psikologi komunikasi politik. Ya, pasti bisa ya, karena kalau bicara tentang etika, bicara tentang sikap, itu bukan trait yang menetap, tetapi sebuah proses pembelajaran. Tadi disebutkan bahwa memang itu proses belajar, bukan genetik gitu. Nah, persoalannya kalau kita perhatikan bahwa banyak pemimpin sekarang ini yang emotional intelligence-nya tinggi, kecerdasan emosinya yang rendah di sini. Harusnya tinggi, idealnya tinggi. Kalau kita lihat misalnya teori-teori tentang leadership style itu hampir semua level, hampir semua konteks, entah itu tadi di politik, di
birokrasi, di yang lainnya itu mempersyaratkan apa yang disebut dengan emotional intelligence. Apa kriterianya? Yang pertama adalah mereka mampu mengelola emosi, bukan menahan emosi, tapi mengelola. Jadi tahu dia kapan harus marah, kalau memang dia harus marah. Itu. Kemudian yang kedua mengelola konflik. Tidak menciptakan konflik, karena kalau menciptakan konflik berarti memunculkan sesuatu yang negatif di masyarakat. Justru mengelola, bagaimana itu dikelola sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya produktif. Tadi disebutkan ya bahwa ternyata tidak membuat karyawan itu menjadi kreatif. Dia memang karena memang diciptakan konflik, sehingga di antara mereka jadi saling bersaing, ingin memunculkan mereka yang terbaik tanpa dikelola. Itu yang ini juga barangkali saran buat LAN di dalam melakukan pelatihan tentang leadership. Karena bagaimanapun sekarang ini perkembangan modern di dalam leadership itu mempersyaratkan apa yang disebut dengan emotional intelligence. Itu loh yang barangkali perlu diperhatikan. Bang Emrus barangkali punya catatan atau pertanyaan untuk LAN? Baik, sebelum saya menyampaikan, mungkin ada satu pertanyaan saya buat Bung Idris ya. Saya mau katakan bahwa yang paling utama dipegang oleh seorang pemimpin kepala daerah kita adalah fungsi pendidikan, termasuk perilaku komunikasi. Baru kemudian adalah fungsi teladan. Jadi bukan fungsi membangun infrastruktur dan fisik. Justru yang dilakukan adalah bahwa mereka maka disebut mereka bapak atau ibu wali kota. Artinya fungsi kebapaan, fungsi sebagai ibu harus mereka perankan. Kalau itu hilang, saya pikir fungsi leadershipnya hilang sama sekali. Karena yang kita pimpin itu manusia, bukan benda, bukan di luar manusia hanya membangun fisik, tetapi membangun suatu kepribadian warga negaranya. Itu yang paling utama, yang harus dipegang oleh pemimpin itu sendiri. Mungkin saya beri kesempatan juga boleh bertanya ke Pak Idris. Silakan. Pak Idris, selamat pagi Pak Idris. Selamat pagi Pak. Saya berterima kasih ini bahwa Bapak termasuk yang mengatakan, saya pikir bahwa ada memang karbitan. Kita sangat setuju itu karena memang proses kepemimpinan kita di Indonesia termasuk proses di partai juga sepertinya tampaknya ada sebagian seperti itu. Nah, terkait dengan pelatihan tentang etika di LAN ini, adakah dilakukan semacam placement test untuk mengelompokkan para peserta ini sehingga mereka ini yang rendah etikanya, yang tinggi etikanya, sehingga atas pengelompokan itulah didesain suatu kurikulum yang pas untuk mereka. Demikian Pak Idris. Ya, kalau yang berkaitan dengan sosiometri pelatihannya itu ada. Jadi misalnya kawan-kawan kita ini kan kita dorong bagaimana seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber yang lain, aspek pendidikan bagi para birokrat ini kan re-education, karena kalau pendidikan yang efektif itu kan sebetulnya seperti tadi ya, historical of life dari mereka. Nah sehingga pengelompokannya ini ada. Jadi kita buatkan sosiogram untuk kelompok-kelompok yang misalnya emosionalnya tinggi, yang bisa mengelola self mastery-nya dengan baik. Itu kita dorong ke sana. Semua pejabat eselon 1, 2 sampai 4 itu kita lebih concern sekarang pada bagaimana membangun self mastery yang kuat. Karena seperti yang tadi didiskusikan, kegagalan kepemimpinan kita ini kan lebih didasarkan pada aspek etika, perilaku, bagaimana misalnya kegagalan yang saya sebutkan di awal tadi, di ethical of collaboration, ethical of communication, ethical of quality, dan ini pekerjaan yang memang tidak instan. Kami di Lembaga Administrasi Negara ini sangat fokus pada bagaimana membentuk kepribadian para birokrat itu. Nah, yang agak rusak sekarang ini kan birokrat, mohon maaf, dibenahi, tetapi partnernya sebetulnya, mohon maaf kalau kita sebut misalnya kawan-kawan di legislatif itu juga seharusnya diperkuat. Dan oleh karena itu kita setuju masa depan ini partai seharusnya lebih mengembangkan fungsi edukasi untuk para leader. Baik. Karena mereka ya. Baik. Nah, ditahan dulu jawabannya Pak. Termasuk saya juga penasaran nih, pelatih ini wajib ya Pak ya untuk seluruh pemimpin daerah ya Pak ya? Seluruh pemimpin. Oke. Pertanyaannya Pak, ini mungkin agak, saya penasaran ada yang bolos atau tidak mau ikut nggak sih Pak? Barangkali ntar dijawabnya Pak ya. Kami akan segera kembali. Pak Idris, ini pelatihannya wajib diikuti oleh pemimpin daerah. Ada yang bolos tidak Pak selama pelatihan biasanya? Oh iya, ada yang bolos. Jadi ada sanksinya, sebetulnya, Pak? ya halo. Ada sanksinya kalau bolos?
Ya, sebetulnya itu juga bicara aspek etika juga, aspek moral juga. Karena kan sekali lagi kita berikan pelatihan kepada mereka karena mereka adalah pejabat publik. Begitu menjadi pejabat publik tidak lagi lebih banyak didorong oleh power sih, ya. Jadi keterpilihannya ini kan power. Tetapi begitu dia memiliki kewenangan yang kuat, ya harusnya diperkuat dengan aspek kepemimpinan. Baik. Baik, Pak Idris. Ya. Terakhir mungkin. Ke Mas Zainal dulu, jangan-jangan pada nggak ikut pelatihan ya, makanya etika yang munculnya seperti itu. Gini, pendidikan itu akan efektif kalau ada sanksi. Jadi bukan cuma sekedar ini ada pelatihan tapi nggak ada sanksi, nggak akan efektif. Karena itu mesti ada reward, ada punishment. Kan? Nah ini nggak berlaku. Tapi kalau ini closing statement, ya. oke. Kalau gini, yang ingin saya tekankan adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki emotional intelligence yang tinggi, tidak menciptakan konflik, tidak mengeluarkan kata-kata yang memang akan menantang dan memperlebar konflik. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi yang disebut pemimpin itu adalah figur. Kalau itu figur berarti akan diikutin oleh bawahannya, keteladanan. Singkat, Bang Emrus. Baik, saya pikir persoalan pelatihan ini kan tidak begitu kuat efeknya karena sesaat ya. Saya pikir justru yang kita tuntut partai-partai politik harus bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi pemimpin mengayomi semua anggota warga masyarakatnya. Untuk itu saya sarankan kepada partai maupun kepada calon-calon pemimpin kita, bahkan yang sudah pemimpin, idealnya melakukan komunikasi yang beradab, menghargai manusia sebagai manusia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak waktunya. Kita di ujung akhir Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih atas berteman Anda. Saya Paramita Sumantri. Saya Pak Tauhid, kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.